Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Afini Dwijayanti. Saya merupakan dosen Prodi Tadris Biologi FTK UIN Sumatera Utara Medan. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan penggunaan Mendeley. Pada video sebelumnya, saya sudah membuat video berkaitan dengan Introduction to Mendeley terkait dengan bagaimana Mendeley memperkenalkan apa fungsi Mendeley, kemudian pada penjelasan pada aplikasi atau menu-menu yang ada pada Mendeley pada website dan bagaimana cara membuat akun Mendeley. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tambahan penjelasan berkaitan dengan menu apa saja sih yang ada pada akun Mendeley versi website dan kemudian nanti bagaimana cara mendownload Mendeley dan juga menginstal Mendeley dan juga bagaimana menggunakan Mendeley Desktop untuk keperluan citasi kita atau memanage citasi yang digunakan pada artikel atau karya ilmiah kita, baik itu artikel jurnal, skripsi, maupun bentuk-bentuk yang lain, bisa juga makalah dan yang lainnya. Baiklah. Kita kembali pada browser kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kalian bisa menggunakan browser yang lainnya, baik itu Mozilla Firefox atau yang lainnya. Oke, kalian tinggal search saja nanti di Google ya, Mendeley. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Ketika kalian sudah membuat akun, maka tinggal nanti kalian ini ya, klik menu sign in. Di sini saya coba untuk yang ini ya, akunnya. Karena saya sudah mengklik kata kotak stay sign in, maka saya tidak perlu mengingat kembali, sudah secara otomatis akun email dan password dari akun Mendeley saya sudah ada di sini dan tinggal sign in saja. Oke, nah maka akan muncul tampilan dashboard akun kita. Di sini ada menu search, berarti di sini kita akan diberikan fasilitas ya untuk bisa mencari artikel-artikel yang bisa nanti kita masukkan ke library akun Mendeley kita. Jadi kita bisa mencari artikel jurnal juga melalui Mendeley ini ya. Kemudian di sini ada library. Library ini merupakan istilahnya kayak perpustakaan ya. Jadi semua referensi yang sudah kita cari, kemudian sudah kita masukkan ke dalam ini kita, library kita, maka akan tertampilkan pada library kita di sini. Nah, ini merupakan versi website-nya ya. Nah, versi website untuk yang terbaru adalah seperti ini, untuk Mendeley yang terbaru. Nah, tampilan seperti ini nanti juga akan bisa ditemukan pada aplikasi yang digunakan pada laptop ataupun PC atau versi desktopnya itu ketika kita mendownload Mendeley Reference Manager gitu ya. Jadi ada Mendeley Reference Manager, ada Mendeley Desktop. Nah, untuk yang Mendeley Reference Manager itu yang terbaru, yang mana dia nanti tampilannya akan sama persis dengan yang versi websitenya. Sedangkan untuk yang Mendeley Desktop, versi desktopnya dari Mendeley yang bisa digunakan secara offline di laptop itu tampilannya akan sedikit berbeda dengan tampilan interface pada website seperti yang ini, gitu ya. Jadi di sini akan tampilannya seperti ini dengan berbagai menu ya. Jadi kita bisa menambahkan add new ini menambahkan referensi gitu ya. Kalau misalnya kita mau memasukkan file yang sudah ada pada komputer kita, tinggal kita klik files from computer, maka nanti di sini kalian bisa langsung mengimport atau memasukkan gitu ya. Memasukkan file ininya, file PDF gitu ya. Dari dalam bentuk PDF gitu. Nah, nanti dia akan terupload pada ini kita. Gitu ya. Nah, dia akan masuk ke sini tuh.
Oke, akan ada tampilan seperti ini. Nah, ketika kalian mau menambahkan gitu ya secara manual, bisa kalian masukkan masukkan doai gitu ya. Jadi misal di sini kita cari eh, Taylor and Francis misalnya. Oke, kita cari misalnya biology learning gitu ya misalnya. Nah, kita tinggal cari doainya atau digital object identifier. Tinggal kita copy, kemudian kita masukkan dalam ini kita Mendeley reference kita taruh di sini. Kita klik look up metadata. Nanti atau tanda loop-nya tadi, maka kita akan secara otomatis bisa memasukkan artikel yang kita inginkan tanpa harus kita menuliskan satu-satu metadatanya. Jadi metadatanya itu adalah berkaitan dengan apa tipe referensinya. Apakah dia jurnal artikel, book section, case gitu ya, computer program, conference proceeding, dan yang lainnya. Kalau buku ya tinggal pilih klik buku, kalau misalnya kita punya PDF-nya atau mungkin bukunya itu kita mungkin tidak bisa mendapatkan secara utuh hanya sebagian saja, tapi dalam sebagian tersebut ternyata sesuai dengan artikel yang akan kita buat, maka kita bisa masukkan itu juga dengan mencari doai dari buku tersebut atau book section. Jadi book section ini seperti bagian dari buku gitu. Jadi ada yang namanya eh, apa namanya buku yang dia itu banyak penulisnya gitu ya. Saya lupa namanya. Yang jelas itu nanti dalam satu buku judul besar ada bagian ininya atau istilah itu namanya bunga rampai gitu ya. Nah, itu nanti ada misalnya bagian chapter 1 tentang apa judulnya, suatu tema tertentu, tapi penulisnya siapa. Nanti judul chapter kedua ada penulis yang berbeda lagi, chapter 3 ada beberapa penulis yang lainnya. Nah, jadi book section setiap chapter-chapter itu yang sesuai dengan artikel kita, itu kita bisa masukkan dalam book section ini. Computer program, proceeding, artikel ensiklopedia, film, artikel jurnal. Nah, utamanya yang paling umum kita gunakan adalah artikel jurnal. Atau mungkin ada bentuk online reference gitu ya dalam bentuk newspaper artikel, newspaper itu dalam bentuk online atau dalam bentuk paper based juga bisa gitu ya, tesis. Tesis ini bisa membuat tesis, skripsi ataupun disertasi gitu ya, weight page dan sebagainya. Ini merupakan tipe referensinya. Jadi kita harus menyesuaikan gitu ya. Kita harus cek ketika kita ingin memasukkan artikel jurnal pada library Mendeley kita. Kemudian dari title. Tadi sesuai ya title ini dengan yang ada pada sini, Constructing Aesthetic Experience Through Biology Learning from the Waste Perspective. Di sini sudah sesuai. Dan ini juga kita harus cek ya untuk judul ini, pastikan huruf kapital itu adalah huruf yang paling depan. Huruf kata yang paling awal maksudnya. Untuk kata yang selanjutnya itu hurufnya kecil semua, kecuali untuk istilah-istilah yang memang dia perlu huruf kapital. Seperti ini kan dia Dewis. Dewis ini kan nama orang, maka dia harus huruf kapital depannya. Nah, ini baru boleh gitu. Nah, jadi ini harus kita cek juga agar nanti Mendeley kita atau referensinya itu atau metadatanya itu rapi sehingga ketika kita buat dalam bentuk bibliografi atau daftar rujukan itu nanti akan rapi tampilannya. Kemudian di sini sudah ada author-nya gitu ya, tinggal kita masukkan nama belakangnya dulu baru nama depannya. Kita cek benar kan ya. Yizo-Ling, maka di sini yang benar adalah untuk nama terakhir dulu Ling Yizo seperti itu. Nah, kita cek, kemudian di sini kita cek jurnalnya benar Journal of Biological Education ya. Kemudian year-nya, page-nya seperti itu. Nah, ini sini karena volume dan isunya memang tidak muncul ya di sini. Nah, nanti ini mungkin bisa kalian tambahkan ketika kalian sudah mendownload versi ininya, versi ininya ya, versi PDF-nya seperti itu. Nah, oke. Itu ketika kalian sudah ini ya, sudah
mengklik add entry secara manual. Tinggal klik add entry saja. Maka akan tampilan seperti ini. Oke, hanya saja ini dia tidak ada PDF-nya ya, sehingga di sini kita tidak ada keterangan abstrak dan juga yang lainnya. Dan kita tidak bisa, ketika kita klik dua, kita tidak bisa melihat filenya seperti yang ini misalnya. Gitu. Jadi kita tidak bisa melihat file PDF-nya. Nah, kalau misalnya dia ada PDF-nya, maka akan tampilannya seperti ini. Oke, ini mungkin ini ya sinyalnya. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Gitu kalau ada file PDF-nya. Tapi kalau misalnya tidak ada file PDF-nya, maka tidak akan ada tampilan seperti ini. Gitu. Oke, itu cara menambahkan ini ya, cara menambahkan artikel ketika kita ingin di secara online langsung melalui web kita. Kemudian ketika kalian punya bentuk ini citasi dari reference manager yang lain, misalnya Zotero dalam bentuk nanti extensionnya itu adalah BibTeX, Bib itu kemudian dibentuk the format EndNote atau RIS. Kalau RIS ini adalah untuk yang Mendeley ya, maka kalian bisa nanti langsung mengimport gitu ya filenya. Misalnya contohnya di sini. Di sini ada keterangan citation ya. Oke. Itu reference. Biasanya tuh ada. Itu biasanya untuk yang di jurnal ini ya. Oke, sebentar. Di jurnal Emerald. Di jurnal Emerald itu biasanya nanti ada cari di sini. Oke. Oke, misalnya kita klik ini ya. Nah, ketika kita ke bawah, ke bagian bawahnya, nah maka di sini dia ada bentuk download a series. Nah, ini bisa kita download. Jadi ketika kita masuk ke Mendeley kita gitu ya, kita import library dalam bentuk RIS. Nah, tadi kita lihat di download ya. Nih, oke. Maka nanti dia akan mengupload. Nah, akan muncullah di sini. The effectiveness of interactive online tutorial first ini. Gitu. Oke, atau misalnya kalau misalnya kalian mencarinya itu lewat Google Scholar, kalau nggak salah bisa ya, bisa juga. Nah, di sini misalnya ini ya, revisiting learning difficulties in biology. Nah, kita ada tanda kutip di sini. Nah, kalian bisa download apakah itu BibTeX, EndNote, atau Revman. Untuk yang misalnya EndNote ya, kita download versi EndNote-nya atau versi BibTeX. Seperti ini. Akan tampilan seperti ini ya kalau untuk versi BibTeX-nya. Nah, tapi kalau untuk ini kita versi EndNote-nya saja atau Revman. Untuk Rev ini Mendeley ya biasanya. Dalam bentuk RIS itu bisa untuk Mendeley. Nah, bisa kita cek lagi di sini, add new, import library. Misalnya dalam bentuk EndNote tadi ya. Tinggal kita oke. Dia di mana ya? Sebentar.
Kita cek dulu di sini enaknya. Download, oke. Oh, karena ini dia bukan extensionnya bukan, oke, tinggal kita ganti aja ya all files saja ya. Karena dia itu bukan XML, maka di sini dia kita punya env, maka tadi dia tidak terlihat. Jadi tinggal kalian ubah saja di sini. Oke, open. Maka nanti akan terimport. Oke, karena memang di sini dia tidak kompatibel versi ininya, extensionnya, maka kita tidak bisa menggunakan yang env ini. Maka kalian kalau misalnya mencari nanti di Google Scholar, maka kalian harus cari yang ini saja, Revman saja gitu ya, karena dia beda untuk ininya. Extension filenya belakangnya ini dia harus yang XML, kalau EndNote, kalau BibTeX harus yang akhirannya bib gitu ya. Maka di sini kita cari saja untuk yang RIS, maka tinggal klik. Nah, maka dia muncul. Ini saya hapus saja ya. Saya hapus saja. Nah, maka dia muncul ya tadi ini revisiting learning difficulties in biology sesuai dengan apa yang ada di sini gitu. Oke, jadi itu cara mengimport atau memasukkan referensi gitu ya dalam library kita pada website-nya di akun web kita, akun Mendeley versi website-nya. Kemudian di sini ada pilihan-pilihan menu-menu sesuai dengan istilahnya smart collection gitu ya. Recently added berarti berkaitan dengan file-file referensi yang baru saja kita masukkan dalam waktu terakhir gitu ya, yang paling sering, yang paling terakhir kita tambahkan. Recently read itu berarti yang kita baca. Favorite itu adalah ini ya, yang artikel-artikel yang kita favoritkan gitu. Kemudian untuk My Publication, ini ketika kita sudah punya publikasi yang terindeks Scopus, maka kita bisa langsung mengintegrasikan publikasi kita ke dalam library kita. Untuk Trash, ini adalah untuk referensi yang kita hapus. Untuk collection ini bisa kita buat seperti ini ya, seperti pengorganisasian artikel kita sesuai dengan temanya atau sesuai dengan kebutuhannya. Apakah itu nanti artikelnya untuk skripsi atau untuk tesis atau untuk artikel jurnal di jurnal A, artikel jurnal untuk jurnal B gitu, atau kita sesuaikan juga dengan tema dari artikel jurnalnya gitu. Jadi kita bisa buat new collection di sini gitu ya. Artikel jurnal misalnya. Artikel jurnal A misalnya untuk di jurnal apa gitu ya. Tinggal kita masukkan jurnal-jurnal yang memang kita referensi yang akan kita gunakan untuk membuat manuskrip jurnal A gitu ya. Jadi kita bisa rename manuskrip. Ditambahin manuskrip jurnal B dan sebagainya macamnya. Tinggal kalian bisa drag and drop gitu ya. Misalnya di sini kita punya artikel jurnal tinggal kita drag and drop aja gitu. Seperti ini. Atau seperti tadi juga ya, bisa juga dengan add new ini. Seperti itu. Nah, kita bisa sesuaikan ini kalau misalnya memang kita punya grup gitu ya untuk berbagi sharing sesuai dengan tim riset kita juga bisa di sini. Kemudian untuk notebook ini adalah untuk mencatat hal-hal penting gitu ya. Berkaitan dengan setelah kita membaca artikel jurnal pada library Mendeley kita ingin, oh ini nih kayaknya bisa cocok untuk membuat manuskrip atau membuat pernyataan-pernyataan tertentu bisa kita catat agar tidak lupa. Seperti itu ya. Nah, jadi ini sekilas berkaitan dengan tampilan dari library yang ada pada versi websitenya ya. Sync ini berarti adalah
proses sinkronisasi. Dia nanti akan terus melakukan sinkronisasi agar apa yang ada pada Mendeley versi website ini nanti akan sama dengan Mendeley Reference Manager yang pada aplikasi offline-nya ya, pada aplikasi bukan offline, aplikasi yang ada pada laptop ketika kita tidak menggunakan browser kita. Oke, itu tadi penjelasan berkaitan dengan library. Kemudian selain library, kita tahu bahwa pada bagian menu atau home gitu ya, yang ada pada akun library kita itu ada aplikasi akun ini ya. Nah, di sini dia ada setting, privacy center, download Mendeley, help guide, support center, dan sign out. Untuk setting ini berkaitan dengan kita mengatur ini kita ya, profil kita. Kita bisa menambahkan foto profile, mengatur ini akun personal details gitu ya, academic status. Kalian bisa lihat di sini nanti status kalian apa. Apakah kalau kalian mahasiswa sarjana berarti bachelor atau master yang lain-lainnya. Itu untuk data terkait dengan disiplin kita, bidang ilmu kita karena kita pendidikan, maka kita pilih harus memilih social science. Untuk mengubah password juga bisa di sini, untuk menutup akun Mendeley juga bisa dilakukan pada setting akun atau setting account. Kemudian untuk Scopus profile, kalau misalnya kita sudah punya ID Scopus bisa kita langsung connect-kan gitu ya. Kemudian subscription, ini ada berkaitan dengan personal space-nya. Jadi karena Mendeley ini kan merupakan sistem cloud gitu ya. Ketika kita ingin menyimpan file-file referensi, maka itu ada space-nya, storage-nya. Nah, untuk yang versi biasa, kalian ketika membuat akun Mendeley, maka secara otomatis package-nya itu adalah free. Yang mana paket free ini, dia memiliki personal space-nya totalnya adalah 2 GB untuk personal kita dan juga untuk shared space-nya yang bisa dibagi dengan timnya atau tim riset kita itu atau grup itu adalah 100 MB. Ketika kita ingin mengupgrade-nya, tinggal kita klik saja di sini upgrade, maka akan ada beberapa pilihan. Kalau untuk yang plus, ini biasanya cocok untuk siswa atau mahasiswa, itu biasanya sekitar 70.000 per bulan untuk tambahan 5 GB personal library space-nya. Kemudian untuk yang pro itu sekitar 120-an ya, 120-an, 120.000 maksudnya per bulan, ini untuk 10 GB personal library space, dan untuk yang unlimited itu biasanya sekitar 250.000 per bulan. Tinggal kalian pilih sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Gitu. Nah, itu kalau untuk yang versi biasa, akun biasa ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian itu sebagai Mendeley advisor, saya contohkan ya, maka dia memiliki personal space yang lebih besar gitu ya. Di sini saya contohkan karena saya mempunyai akun yang bertindak sebagai Mendeley advisor atau orang-orang yang mungkin sudah punya pengalaman lebih dalam menggunakan Mendeley, ingin memberikan pengalaman tersebut, melatih atau memberikan sosialisasi berkaitan dengan cara penggunaan Mendeley, itu kita bisa untuk mendaftar sebagai Mendeley advisor. Nah, Mendeley Advisor ini nanti dia akan memiliki paket advisor yang mana dia itu paket storage-nya itu dia lebih besar, yaitu sekitar 7,5 GB personal library-nya. Untuk kemudian untuk yang shared space-nya juga 7,5, kita bisa masuk ke dalam 1000 grup dan kita bisa berkolaborasi dengan 50 kolaborator gitu. Jadi itu perbedaan antara yang advisor pack sama yang package kalian yang biasa, yang reguler gitu. Nah, itu tadi berkaitan dengan menu-menu yang ada pada menu setting ya. Kemudian selain subscription, ada juga notification. Di sini untuk bagi kalian yang ingin mendapatkan updates tentang Mendeley, maka tinggal kalian klik saja tombol atau kotak tanda kotaknya ini, kemudian
yang ini juga weekly suggestion for article based on your Mendeley library ini, ketika kalian klik, maka nanti kalian akan secara mingguan, secara setiap minggu akan mendapatkan suggestion atau saran-saran berkaitan dengan artikel apa sih yang cocok sesuai dengan rata-rata artikel yang memang ada pada library kalian gitu. Kalau misalnya di library kalian tentang biology learning atau terkait dengan keterampilan abad 21 atau keterampilan berpikir kritis, maka nanti setiap minggunya ketika kalian mencek email kalian, maka nanti akan ada saran-saran berkaitan dengan artikel-artikel yang mungkin cocok dengan tema tugas akhir kalian atau tema riset kalian yang sedang kalian geluti saat ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tren tema apa yang ada pada library di Mendeley kalian, gitu. Nah, untuk career setting ini berkaitan dengan bagaimana nanti kalian bisa memasukkan CV online kalian pada Mendeley Careers. By link ini berkaitan dengan bagaimana pembayaran gitu ya. Berkaitan dengan tadi untuk mengatur storage-nya. Di sini juga kalian bisa mendownload Mendeley gitu ya, mendownload Mendeley. Untuk yang di sini secara otomatis dia akan langsung mengarahkan pada pendownloadan Mendeley Reference Manager for Desktop, yang mana ini untuk Windows itu biasanya untuk Windows 7 dan di atasnya. Bisa juga untuk Mac dan juga bisa untuk Linux. Nah, ketika kalian di bawah Windows 7 atau Windows 7, maka kalian bisa menggunakan Mendeley Desktop. Tinggal kalian klik di sini, Mendeley Desktop is still available, klik Learn More, maka nanti kalian akan dimasukkan atau diarahkan pada menu ini, Mendeley Desktop, tinggal kalian klik saja Download Now. Gitu. Oke, kemudian untuk yang lainnya, help guides ini sama seperti yang di awal ya, berarti berkaitan dengan bagaimana sih petunjuk kalian menggunakan semua produk dari Mendeley. Mulai dari Mendeley Reference Manager, Mendeley Site, Mendeley Desktop, Citation Plugin, groups, CSL editor, installation guide, bagaimana cara menginstal, kemudian web importer, dan juga jenis-jenis citasi, jenis-jenis style citation gitu ya, sesuai dengan gaya selingkung dari jurnal atau mungkin gaya selingkung dari karya tulis ilmiah yang ada pada institusi kita, maka kita bisa melihat di citation guides ini. Bisa kalian baca bagaimana penggunaannya. Selain itu ada support center ketika kalian ingin mengetahui apa-apa saja sih informasi berkaitan dengan Mendeley gitu ya, kayak seperti fact gitu ya, for asking question gitu, berkaitan dengan release notes, kemudian reference management, Mendeley Desktop, career, data, kemudian yang lain-lainnya itu new and updated facts, ini bisa kalian baca, nah gitu. Jadi berbagai hal yang memang berkaitan dengan apa sih yang ingin kalian tambahkan, yang ingin kalian ketahui berkaitan dengan Mendeley, semuanya ada di bagian support center. Gitu. Kalau kalian mau sign out, tinggal klik sign out di sini. Nah, jadi itu sekilas berkaitan dengan apa saja sih menu-menu yang ada pada Mendeley, akun Mendeley kalian ketika kalian membukanya melalui website gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan bagaimana sih cara mendownload dan juga menginstal Mendeley gitu ya. Jadi kalian tinggal klik saja download di sini. Kalau ini secara otomatis untuk Mendeley Reference for Desktop ya. Kalau kalian mau Mendeley desktopnya, ini Mendeley Reference Manager, dan untuk yang di bawah Windows 7 bisa mendownload Mendeley Desktop. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini untuk installernya ya. Mendeley installernya, kalau Mendeley Desktop akan berwujud seperti ini, sedangkan untuk yang Mendeley Reference akan seperti ini untuk Mendeley installernya. Nah, karena saya sudah mendownload dan juga sudah menginstal aplikasinya, mungkin di sini saya akan jelaskan dalam ini saja ya, untuk dalam bentuk PPT saja, untuk agar bisa memberikan gambaran gitu ya. Jadi bagaimana download dan install Mendeley. Nah, jadi ini sudah saya berikan keterangannya.
di bagian download Mendeley. Untuk Windows, untuk Mac, untuk Linux, semuanya ada pilihannya. Kalau Mendeley Desktop bisa kalian lihat di sini. Jadi tadi di sini Mendeley Desktop is still available, klik Learn More. Kemudian akan ada tampilan seperti ini untuk mendownload Mendeley Desktop. Nah, kemudian ini cara mendownload atau cara menginstal Mendeley Desktop. Kalian klik dua tadi file installernya. Kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Klik Next, kemudian klik Agree. Ketika ada tampilan untuk browsing tempat program filesnya akan disimpan aplikasi Mendeley-nya ini, klik Next. Ketika sudah benar ya untuk di bagian lokal C program filesnya. Kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini, klik Install. Ketika itu sampai pada tampilan completing the Mendeley Desktop Setup Wizard, klik Finish. Maka akan tampilannya seperti ini. Nah, untuk yang Mendeley Reference Manager, tinggal kalian juga klik, double klik ya dari installernya. Nanti akan ada tampilan seperti ini, bisa kalian pilih anyone who use the computer, untuk kalau misalnya dalam komputer itu sifatnya sharing, jadi semua user bisa kalian gunakan, atau kalian untuk only for me saja, tinggal kalian klik pilih salah satunya saja. Kalau untuk fresh install, biasanya gunakan user only. Kemudian tinggal kalian klik install, oke, sudah langsung tampilannya seperti ini, klik finish. Ini ya, jangan lupa klik finish sehingga nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang bahwa Mendeley Reference Manager ini dia langsung tersinkron dengan yang versi websitenya. Jadi secara otomatis dia akan tampilnya menyesuaikan dengan versi websitenya, gitu. Nah, oke, ini panduan penggunaan tools Mendeley tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, jadi itulah bagaimana cara ini ya mendownload dan juga menginstal dari Mendeley-nya tadi. Nah, karena di sini ini ya untuk yang reference manager ini dia hanya bisanya itu adalah untuk di Windows yang ini, untuk Windows yang di bawah, untuk di atas Windows 7 ke atas. Nah, kadang-kadang ini menjadi batasan atau limitation bagi kalian yang mungkin laptopnya tidak update gitu. Jadi sehingga di sini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana menggunakan Mendeley Desktop gitu. Jadi untuk Mendeley Desktop, untuk Mendeley Reference Manager itu tidak akan saya jelaskan. Jadi saya fokus kepada Mendeley Desktop saja. Nah, untuk hal yang pertama, bagaimana cara kita menggunakan Mendeley Desktop adalah bagaimana kita mampu men-setting library-nya. Jadi bagaimana kita men-setting reference apa saja sih yang bisa kita tambahkan. Nah, kalau untuk reference manager, maka akan ada tampilan seperti ini. Dan ini mirip dengan yang ada pada ini ya, yang ada pada versi webnya. Jadi sama-sama persis seperti yang saya sudah tadi jelaskan di awal. Nah, kalau untuk yang Mendeley Desktop ini tentu saja tampilannya akan berbeda. Kalau ini adalah tampilan Mendeley Desktop pada MacBook ya. Itu ini pada MacBook. Nah, ini bagaimana cara menambahkan reference pada Mendeley Desktop, drag and drop. Ini kalau misalnya tampilannya dalam bentuk ini untuk di MacBook ya, tapi secara umum biasanya dia sama untuk menu-menunya ini. Hanya saja mungkin interface-nya mungkin nanti akan sedikit berbeda, nanti akan saya tampilkan untuk yang versi Windows. Nah, jadi kita kalau misalnya kita sudah punya file PDF-nya pada komputer kita, tinggal kita drag and drop saja. Kemudian kalau misalnya untuk menemukan artikel baru, kita bisa menggunakan Mendeley Web Importer dan juga bisa menggunakan Mendeley Suggest yang ada pada email kita gitu ya. Jadi kalau untuk Web Importer, di sini kalian bisa lari lagi gitu ya, masuk ke dalam mendeley.com tadi, kemudian kalian pilih tadi pada solution, pilih Web Importer. Tuh. Oke, nanti tinggal tambahkan saja layaknya seperti add-ons gitu ya, importernya. Kemudian di sini akan tampilan seperti ini gitu ya. Nah, maka nanti dia akan ada tampilan
di sini add-ons-nya. Nah, nanti di sini ketika kalian ada tanda seperti ini di bagian menu dashboard menu webnya kalian, browser kalian, maka kalian bisa lihat di sini adalah add note-nya atau extension-nya itu adalah Mendeley Web Importer. Tinggal kalian klik saja Mendeley Web Importer-nya. Nah, kalian sign in dengan akun kalian. Kemudian ketika kalian masuk ke dalam jurnal yang mana kalian kemudian menemukan artikel yang sesuai dengan tema tugas akhir kalian, karya ilmiah kalian, masa kalian tinggal klik saja nanti ini kalian bagian extension-nya, sign in, dan nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, ketika dia nanti ada, kalau ini ketika kita tidak mengklik ininya, ketika mengklik judulnya tidak terlihat seperti ini yang ada bagian PDF-nya, maka di sini hanya akan ada tampilan seperti ini saja, satu reference detected on page. Nah, tapi ketika kalian sudah mengklik pada bagian artikelnya sesuai dengan yang kita inginkan, maka nanti dia ketika di dalam jurnal tersebut ada file PDF-nya, maka file PDF-nya sudah langsung bisa bisa masuk dalam Mendeley kita. Tinggal kita klik saja kotak bagian kirinya, kita centang checklist, maka terus kemudian kita klik add, maka nanti secara otomatis dia akan masuk ke dalam library Mendeley kita. Gitu. Nah, jadi ketika kita ingin mensinkronkan, tinggal kita klik sinkron saja. Oke. Nah, itu dari tampilan ini ya, web importer dan juga Mendeley desktop yang versi MacBook gitu ya. Nah, oke. Untuk yang versi desktop, maka tampilannya seperti ini. Sebentar. Nah, maka dia nanti akan tampilannya seperti ini. Oke, sedikit berbeda ya dengan apa yang ada pada versi websitenya. Dan juga berbeda dengan yang versi reference manager. Nah, versi library-nya untuk interface-nya berbeda gitu ya. Kalau interface pada Mendeley desktop tampilannya akan seperti ini. Tapi sebenarnya untuk menu-menunya sama saja gitu ya. Ada file, ini untuk add file, add folder, add files, add folder, add entry manually, import, itu semuanya sama. Kemudian edit, terus kemudian bagaimana nanti kita ingin mengatur ini kita artikel kita dalam folder-folder tertentu, kemudian di sini ada view untuk citizen style, tools, bagaimana nanti kita bisa menginstal untuk kebutuhan install import web importer, get Mendeley site, kemudian bagaimana kita menginstal MS Word plugin untuk kita nanti bisa menggunakan Mendeley dalam Microsoft Word kita, itu semuanya sama gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan bagaimana memanage library. Tadi bagaimana kita men-setting library kita, kemudian di sini bagaimana memanage library dari Mendeley kita. Nah, di sini seperti yang sudah kita lihat bahwa ada beberapa bagian gitu ya, menu yang ada pada library pada Mendeley Desktop ini gunanya untuk mengelola gitu ya. Jadi kalau untuk all documents ini berarti semua reference manager atau referensi atau artikel jurnal yang ada pada library kita. Recently edit ini biasanya referensi-referensi yang sudah kita tambahkan pada rentang waktu sekitar 2 minggu terakhir gitu. Kemudian kalau untuk recently read ini berarti untuk artikel-artikel yang
biasanya baru kita baca beberapa waktu terakhir. Kemudian untuk yang favorite ini berarti adalah item-item yang kita favoritkan. Mungkin dia itu yang ingin kita baca terus-menerus, atau dia artikelnya bagus, ingin kita biar tidak lupa, maka kita bisa mengklik tanda bintangnya gitu ya pada artikel jurnal yang menurut kita bagus tadi. Nah, items in need of review ini biasanya mungkin nanti kalau misalnya mau kita review ulang gitu ya. Jadi di sini ada keterangannya untuk authors, ini adalah untuk mengorderkan, untuk mengatur urutannya apakah berdasarkan authornya atau berdasarkan yang lainnya, bisa kita atur pada bagian sini menunya. Kemudian di sini mark entries yang sudah kita baca. Kalau misalnya dia sudah berwarna hijau, berarti sudah kita baca. Tapi kalau misalnya masih dalam bentuk tanda warnanya putih, dia berarti belum kita baca. Itu. Nah, kemudian di sini ada keterangan seperti logo PDF. Nah, berarti ini adalah artikel-artikel jurnal yang kita mempunyai PDF-nya, file PDF-nya pada Mendeley kita, library Mendeley kita, sehingga nanti kita bisa membuka PDF-nya. Kemudian untuk yang tanda bintangnya ini adalah untuk yang kita klik nanti bisa menandai bahwa itu artikel favorit kita. Nah, itu tadi Mendeley Desktop yang versinya Mac ya, MacBook. Nah, kalau ini untuk yang Mendeley Reference Manager sama saja ya. Nah, hanya saja di sini kalau Mendeley Reference Manager ini biasanya dalam 30 hari terakhir gitu ya. Sama saja sebenarnya semuanya tampilannya. Nah, ini bagaimana cara membuat dan menggunakan folder pada Mendeley gitu ya. Jadi kalau untuk unsorted ini berarti adalah referensi atau artikel referensi yang belum kita masukkan dalam folder-folder. Tapi kalau sudah kita masukkan dalam folder-folder, maka kita bisa memasukkannya langsung saja drag and drop untuk bisa kita masukkan ke dalam folder-folder yang sudah kita buat. Ini create folder adalah untuk membuat foldernya. Ini kalau tadi ini pada Mendeley Desktop, sedangkan kalau ini ada pada Mendeley Reference Manager. Nah, di sini ada action panel-nya. Kalau Mendeley Reference Manager, dia nanti akan ada pilihan seperti ini ya, add to, apakah nanti ada kelompok collection, private group, dan sebagainya macamnya. Untuk mencari dokumen bisa kita gunakan panel di bagian atas gitu ya, pada tanda search. Gitu. Oke. Itu tadi berkaitan dengan memanage Mendeley Desktop-nya ya. Jadi misalnya di sini saya contohkan, kalian ingin memasukkan ini ya, misalnya yang ini, high school biology topic that perceived difficult by undergraduate, kalian masukkan ke dalam biologi learning, sudah tinggal kita drag and drop di sini, di folder ini. Oke. Nah, nanti secara langsung dia langsung akan bisa berpindah pada folder ini, gitu ya. Nah, mau kita tambahkan lagi folder, tinggal kita tambahkan saja, gitu ya, manuskrip. Tinggal kita masukkan saja. Nah, di sini dia ada, gitu ya. Bagaimana cara kita mengelola library kita. Oke. Nah, itu tadi berkaitan dengan bagaimana kita mengelola library kita. Jadi kita bisa secara rapi mengatur sesuai dengan kebutuhan kita ya. Bagaimana ingin membuat agar rapi. Kalau misalnya kita hanya begini saja kan kita mungkin lupa ya artikelnya di mana ya gitu. Jadi ketika kita nanti mau membuat sitasi pada Microsoft Word juga pada file kita akan lebih mudah menemukannya. Atau kita juga bisa gunakan di sini misalnya biology, tinggal kita gunakan saja search-nya gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan biologi bisa kita lihat di sini tema-temanya gitu misalnya. Nah, jadi itu hanya sebagai contohnya bagaimana kita mengelola gitu ya, mengelola Mendeley kita. Kemudian selanjutnya adalah
bagaimana kita nanti bisa meng-highlight atau meng-annotate dokumen kita gitu ya, filenya. Nah, jadi ketika kalian nanti itu mempunyai artikel jurnal yang ingin kita baca gitu ya, kita bisa secara langsung baca dari PDF viewer pada Mendeley Desktop gitu ya. Jadi di sini adalah salah satu bentuk tampilan artikel jurnal yang nanti akan kita baca. Maka di sini ada tampilan artikel jurnalnya dan di sini ada tampilan metadatanya ya, mulai dari judul, jenis referensinya, author, kemudian jurnalnya, tahun, volume, issue, halaman, abstrak. Ini semuanya bisa kita lihat di bagian sebelah kanan pada bagian details. Kalau di reference manager itu adalah bentuknya adalah info gitu ya. Oke. Nah, kalian bisa nanti menambahkan highlight-highlight-nya di sini. Gitu. Jadi bisa kalian tambahkan highlight, mungkin oh ini adalah yang ingin kita sitasi gitu. Atau ini kita tambahkan oh ini bisa nih bisa kita masukkan untuk file untuk tambahan sitasi untuk topik nanti di artikel jurnal yang mana. Kita bisa tambahkan annotation-nya. Nah, di sini untuk yang Mendeley Reference Manager ya, untuk bagaimana nanti kita bisa ada menu-menunya sendiri gitu untuk bagian nanti bagaimana kita bisa membuat sticky note atau membuat highlight-nya. Ini reference manager. Nah, jadi kalau misalnya pada Mendeley Desktop bisa kalian buka ya misalnya di sini. Nah, ini adalah contoh untuk bagaimana nanti kita ketika kita sudah mengklik artikel jurnal kita pastikan metadatanya itu benar ya. Nah, di sini harus kita ganti ini dia terlalu ini ya huruf jadi huruf kapital itu adalah huruf yang bagian huruf untuk kata yang pertama high school bisa kita ubah gitu ya. Nah, tapi bisa kita sesuaikan juga ya, apakah dia menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Karena di sini dia bahasa Inggris, maka kita pilih yang judulnya yang berbahasa Inggris saja. Dan di sini sudah benar ya. Oke. Nah, kemudian ketika kita ingin men-highlight gitu ya, meng-highlight bagian-bagian penting gitu ya dari hasilnya gitu, hasil dari ini. Nah, kita ingin highlight. Nah, kita highlight saja warnanya. Oke, seperti itu ya. Atau mungkin mau kita beri keterangan apa gitu ya. Oke. Dan ingin kita tambahkan note. Nah, kita tambahkan apa? Bla bla bla. Artikel ini cocok, misalnya pernyataan ini bla 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 bla. Gitu. Nanti kita bisa membuat annotation-nya gitu. Nah, ini biasanya sih yang akan kita ini ya gunakan ketika kita ingin sudah membaca, kemudian oh ini cocok untuk artikel kita atau color-nya mau kita ganti jadi green juga bisa. Dan nanti di yang lainnya akan menjadi green gitu ya. Nah, jadi green gitu. Jadi tergantung dengan kita preferensinya mau warna apa. Oke. Itu tadi bagaimana kita membuat
annotation atau highlight dari jurnal yang akan kita atau artikel yang akan kita gunakan untuk referensi. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita menggunakan Mendeley Citation Plugin. Bagaimana kita nanti akan mensitasi referensi yang sudah kita masukkan dalam Mendeley kita. Nah, jadi kalau untuk di Mendeley Desktop kita harus menginstal Microsoft Word Plugin, gitu ya, di bagian menu Tools. Kemudian nanti di sini kita langsung ini saja ya, praktikan. Nah, oke. Kita masuk ke Mendeley Desktop kita. Ini saya tutup saja ya. Oke, nah di sini ada keterangan tools, kemudian di sini ada Microsoft Word Plugin. Karena saya sudah menginstal, maka di sini tulisannya bukan install Microsoft Word Plugin, tapi adalah uninstall. Tapi kalau misalnya kalian belum menginstal, maka akan tulisan install Microsoft Plugin. Tapi ketika kalian mau menginstal Microsoft Word Plugin ini, pastikan Microsoft Word kalian itu tertutup terlebih dahulu. Kemudian setelah sudah kalian install Microsoft Word Plugin-nya, baru kalian buka Microsoft Word kalian. Di sini karena saya sudah menginstal, maka saya akan langsung ke ini ya, ke bagian words ini. Nah, nanti pada bagian reference, bisa kalian lihat di sini ada keterangan logo, insert citation, ada yang logonya itu berbentuk Mendeley gitu ya. Ada insert bibliografi, open Mendeley, style, undo, refresh, dan sebagainya. Ini untuk bagaimana kita menggunakan Mendeley Desktop untuk proses citasi. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya Microsoft Word yang di atas 2016 atau 2016 ke atas, maka kalian bisa menggunakan Mendeley site-nya ini. Nah, kalau Mendeley site ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dia kita tidak perlu punya Mendeley desktop, kita hanya yang penting punya akun Mendeley saja, maka kita bisa menggunakan Mendeley site ini. Ini bisa kita gunakan ketika mungkin kita lupa bawa laptop kita, kemudian kita perlu merevisi artikel jurnal kita, tapi kita tidak membawa laptop, maka ketika kita menggunakan laptop orang lain, maka kita bisa langsung saja menginstal Mendeley site-nya dan kita nanti bisa sign in dengan akun Mendeley kita. Nah, tapi karena di sini saya tidak menjelaskan tentang Mendeley site, maka saya akan menjelaskan bagaimana mensitasi menggunakan Mendeley desktop. Nah, ketika kalian tadi sudah menginstal Microsoft Word plugin, nah ada kemungkinan dia nanti tidak terinstall di sini ya. Nah, mungkin tidak muncul insert citation-nya. Nah, bagaimana caranya nanti untuk memperbaiki agar insert citation ini muncul, maka kalian bisa mengklik file, kemudian di sini ada more options, kalian pilih yang add-ins. Nah, bagian manage, kalian pilih yang bagian word add-ins, kemudian kalian pilih go. Nah, kalau misalnya kalian di sini ada tulisan Mendeley ini ya, kalian harus mengchecklistnya. Kalau misalnya tanda kotaknya ini tidak terchecklist, maka nanti dia tidak akan ada tampilan seperti ini, insert citation, insert bibliografi, dan segala macamnya tidak muncul. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengklik dan menceklis, maka nanti dia akan secara otomatis ketika kita klik OK, maka akan muncul insert citation seperti ini. Nah, lalu bagaimana sih cara menggunakan atau kita mensitasi menggunakan Mendeley Desktop ini? Nah, kalian misalnya tuliskanlah kalimat dalam artikel ilmiah kalian. Misalnya di sini saya contohkan saja ya. Pernyataan berkaitan dengan bla 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 bla. Itu misalnya. Nah, kita ingin di akhirnya itu kita membuat citasi pasif, artinya yang berada di setelah pernyataan ya, sebelum titik, itu kita bisa gunakan insert citation, kemudian mungkin kita lupa judulnya gitu ya. Maka kita bisa go to Mendeley, misalnya tadi kita di jurnal ini sajalah, B saja. Oke. Kita klik double klik gitu ya. Atau klik juga bisa sebenarnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, tinggal kita copy saja. Nah, kita copy, nanti kita masuk insert citation lagi, kita copy, nah kita klik OK.
maka nanti dia akan ada tampilan seperti ini. Like me and Jones. Atau kalau misalnya kita mau menambahkan misalnya pernyataan tersebut itu lebih dari satu author gitu ya. Kita bisa tambahkan, kita klik ya, kita klik di sini kita klik edit citation. Kita go to Mendeley, mungkin kita tambahkan yang lainnya ya. Misalnya ini, nah kita ingin oke, misalnya ini ya. Kita copy, kita masukkan lagi di sini edit citation, kita tambahkan ya. Nah, oke. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Itu kalau misalnya lebih dari satu sumbernya, yang sumber citasi kita. Atau ketika kita mau membuat citasi aktif gitu ya, artinya dia di awal kalimat atau dia itu berperan sebagai orang, misalnya ada kata-katanya nanti menegaskan, menjelaskan, atau melaporkan. Nah, itu biasanya menggunakan citasi aktif gitu ya, yang mana nanti tanda kurungnya ini akan berperan penting dalam membedakan antara citasi aktif dan citasi pasif. Misalnya di sini saya tambahkan, nah ini ya. Nah, misalnya saya mengulis Herodotus DKK tahun 2020 melaporkan, misalnya ini keep manual edit, melaporkan bahwa bla 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 bla. Nah, di sini kalian bisa lihat kan tipenya ini dia berbeda ya. Ini untuk yang aktif biasanya nanti dia seperti ini tanda kurungnya di tahunnya saja gitu ya. Sedangkan kalau yang dia pasif dia antara nama author-nya dan juga tahunnya dia dalam satu tanda kurung gitu. Nah, jadi ini adalah atau misalnya sesuai dengan hasil penelitian bla 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 gitu ya. Kita tambahkan reference insertnya, kemudian hasil penelitian misalnya ini. Oke, kita cari yang ini saja ya. Oke. Kita copy. Oke. Nah, ini juga kita bisa ini ya. Crow and Smith. Nah, ini juga bisa kita bentuk dalam bentuk citasi aktif. Nah, jangan lupa kita klik keep manual edit gitu ya. Nah, maka nanti akan ada tampilannya seperti ini. Gitu. Nah, ini bagaimana kita nanti memasukkan menggunakan citation plugin-nya, dan ini nanti harus disesuaikan dengan ini ya, dengan citation-nya, citation style-nya. Kalau citation style-nya ini kita menggunakan citation style-nya itu adalah American Psychology gitu ya. Nah, ketika kita ingin membuat daftar rujukan, kita tinggal klik insert bibliography. Maka semuanya nanti sudah akan muncul secara otomatis tanpa kita harus menulis satu persatu, sehingga pun kita akan efisien dan tidak ada yang terlewat gitu dari citasi yang ada di artikel kita dengan daftar rujukannya. Nah, untuk proses mengganti nanti citation style-nya bisa kita ganti pada bagian style ini ya. Misalnya kita ingin untuk yang full note, maka di sini kita pilih Turabian 8 edition full note. Nah, maka nanti akan ada tampilan seperti ini. Dan untuk daftar rujukannya pun akan berbeda ya. Nah, jadi dia seperti ini. Kalau untuk yang Turabian biasanya bentuknya tahunnya itu di belakang. Nah, jadi nanti akan langsung menyesuaikan. Atau kita misalnya mau IEEE. Dia biasanya ada yang bentuknya seperti ini. Nah,
Tapi kalau untuk bentuk seperti ini, kalau misalnya tadi kita sudah manual edit, maka kita harus mengubahnya dulu gitu ya. Jadi misalnya ini kita mau sesuaikan, eh, kalau untuk yang tanda kurung ini, biasanya nanti ini untuk yang tipenya IEEE. Dan biasanya nanti ini dia tidak akan ada ini ya, citation aktifnya biasanya. Agak susah gitu kalau untuk membuat citation aktifnya. Nah, jadi dia rata-rata bentuknya citation-nya itu adalah pasif. Nah, jadi ini bagaimana kita bisa menyesuaikan gaya selingkung dari artikel jurnal kita atau jurnal tujuan kita sesuai dengan citation style-nya. Gitu. Jadi tinggal bisa ubah-ubah di sini saja gitu. Nah, jadi kita tinggal bisa pilih saja. Nah, bagaimana cara memilihnya? Kalau misalnya tidak ada, tinggal kita pilih more style saja gitu ya. Kita pilih mana yang belum ada gitu. Tinggal kita klik saja di sini apa. Turabian, oh udah ada. Chicago. Nah, gitu. Kita bisa pilih di sini. Misalnya install. Oke, gitu. Dan tinggal kita pilih saja di sini, gitu ya. Nah, oke, itulah bagaimana cara kita menggunakan Mendeley Desktop untuk proses citation. Nah, selanjutnya yang akan saya tambahkan adalah bagaimana nanti kita menyesuaikan language-nya atau bahasa dari artikel jurnal kita. Ketika bahasanya itu adalah bahasa Indonesia, maka ketika author-nya itu lebih dari satu, di sini akan tulisannya adalah DKK, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa artikel jurnal kita, maka kita tidak bisa dong menggunakan DKK ini, maka kita harus menggantinya dengan at all, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Itu kalian bisa masuk ke dalam Mendeley Desktop kalian, kemudian pilih Tools, atau pilih View, maaf, kemudian Citation Style, klik More Style. Nah, di sini pastikan kalian mengaturnya ya untuk bibliografinya. Misalnya kalau kalian mau menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu kalian pilih Default, Oke, Done. Nah, ketika kalian merefresh, nah maka nanti di sini dia ada tulisannya adalah at all, bukan DKK lagi. Nah, bagaimana kita menginstal di awalnya, mengatur di awalnya, karena kan di sini saya sudah mengatur ya untuk yang bahasa Indonesianya. Nah, kalian pastikan di sini klik View, Citation Style, kemudian More Styles, dan pilihnya itu adalah Indonesian. Nah, ini untuk selanjutnya, kalian bisa masuk ke dalam lokal C, program files, Mendeley Desktop, citation locals, pilih yang dia ID. Nah, locals ID ini, nah bisa kalian apa namanya, menuju ini ke ini kalian ya, desktop gitu. Nah, kalian buka dengan Notepad, kemudian kalian cari yang ada tulisannya at all. Nah, ini ya, nih. Nah, di sini kalau misalnya kalian ingin menulis DKK, awalnya kalau misalnya belum kalian atur, di sini tulisannya adalah at all titik. Nah, tapi karena kalian mau di sini adalah untuk yang ID atau Indonesia, maka harus kalian ganti dengan DKK ini. Nah, karena di sini saya sudah menggantinya, maka saya tidak perlu mengganti lagi. Tapi kalau misalnya kalian masih at all, maka harus diganti dengan DKK, gitu ya. Oke, kemudian kalian harus ini dulu ya, harus menutup ini kalian dulu, Mendeley Desktop kalian, kemudian kalian masuk lagi. Nah, sudah masuk lagi, kemudian kalian masuk ke dalam ini kalian Microsoft Word, kemudian kalian pilih refresh.
Oke, sebentar. Ini karena saya masih default ya, jadi eh, dia masih belum mengganti. Oh, maaf, belum saya masukkan, harusnya dimasukkan lagi ya. Eh, Kalian ini lagi, masukkan lagi ke dalam citation lokalnya, gitu. Oke, jadi jangan lupa ya tadi setelah dipindahkan ke desktop kalian, kemudian kalian masukkan lagi ke citation lokalnya. Kemudian kalian nanti masuk lagi ke Mendeley desktop. Kemudian kalian atur view, citation style, more styles. Di sini pastikan kalian gunakan Indonesia. Nah, kalian pilih Indonesia dan oke, kalian di sini masuk ke dalam ini kalian. Nah, maka dia nanti akan berubah dari et al ke DKK. Gitu ya. Nah, karena ini dia yang tadi ini ya kita ubah secara manual, maka ketika mungkin nanti kita mau mengganti add all, maka nanti dia tidak akan otomatis berubah menjadi add all. Nah, berarti kita harus masukkan ulang kembali dengan cara tadi ya insert citation ini, kemudian kita sesuaikan dengan bentuk yang kita ingin revisi tadi gitu. Nah, mungkin itu berkaitan dengan bagaimana cara membuat citation-nya dan juga membuat daftar rujukannya. Berkaitan dengan bagaimana digunakannya dari Mendeley Desktop gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya ini Mendeley Site ya. Jadi kalau Mendeley Site ini tadi sudah saya beritahu bahwa kalau Mendeley Site ini untuk bagi yang kita tidak punya kita tidak perlu punya aplikasi Mendeley Reference Manager gitu ya. Jadi kita secara otomatis bisa melakukan citasi dengan kita buka Microsoft Word saja gitu. Ini cara mengakses Mendeley Site kalau dari Reference Manager, kita tinggal install Mendeley Site for Microsoft Word. Kemudian pilih Get It Now, isikan email institusi atau akun Microsoft. Kemudian kalau misalnya kalian belum punya akun, tinggal klik saja daftar akun gratis dan pastikan kalian menggunakan email institusi atau akun Microsoft. Karena kalau misalnya untuk email biasa yang ekstensinya itu adalah gmail.com, dia tidak bisa untuk membuat akun gratisnya gitu. Nah, kalau sudah membuat, tinggal klik di sini, klik sign in, continue. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Tinggal kalian open in Word, maka nanti akan ada tampilan seperti ini pada Word kalian. Dan tapi ini hanya bisa digunakan untuk Word yang MS Word 2016 ke atas. Kalau untuk di bawah itu dia tidak bisa. Nah, klik reference seperti tadi. Kalau di sini kan tadi untuk yang citation plugin untuk yang Microsoft atau maksud saya Mendeley desktop ya. Sedangkan kalau yang Mendeley Site nanti akan ada di bagian sebelah kanan, akan ada tampilan seperti ini. Gitu. Tinggal kalian sign in, tinggal kalian gunakan saja, nanti tinggal dipilih, dan ini akan sesuai dengan artikel jurnal yang ada pada akun website, akun Mendeley pada website gitu ya. Jadi sudah langsung tersinkronisasi. Ini menyisipkan citasi sama saja ya. Oke, membuat bibliografi juga. Nah, jadi kalau misalnya mau menginsert bibliografi, pastikan gunakan salah satunya. Apakah Microsoft plugin dari Microsoft, dari Mendeley Desktop atau Mendeley Site, karena tidak bisa digunakan kedua-duanya. Jadi kalau misalnya menggunakan Mendeley Site, ya sudah gunakan Mendeley Site saja. Kalau mau menggunakan Mendeley Desktop, gunakan Mendeley Desktop saja. Untuk semuanya ya. Ini cara memilih jenis citasinya, refresh, mengubah penulisan citasi secara manual, semuanya sudah ada di sini contohnya. Nah, jadi tadi itu adalah versi Mendeley Desktop ya. Jadi kalau untuk yang Mendeley Desktop ini biasanya yang bisa kita gunakan untuk semua jenis laptop ya. Jadi di sini ada berbagai
perbandingan ya. Jadi kalian harus mengenali dua versi Mendeley. Di sini ada bagian perbandingan Mendeley Desktop dan juga dengan Mendeley Reference Manager. Untuk fiturnya, untuk fitur berkaitan dengan Mendeley Desktop dan juga Mendeley Reference Manager ini ada berbagai macam ini ya istilahnya kelebihan dan kekurangannya, perbandingannya. Nah, kalau berkaitan dengan kebutuhan koneksi internet, Mendeley Desktop ini dia tidak perlu menggunakan koneksi internet ya. Jadi ketika login pertama kali saja kita butuh internet, tapi untuk selanjutnya kita bisa melakukan secara online. Nah, tetapi kalau misalnya untuk reference manager, setiap kali kita login itu kita harus menggunakan koneksi internet. Kemudian untuk penyimpanan referensi PDF-nya, kalau untuk Mendeley Desktop itu bisa offline, jadi di desktop gitu ya. Dan sedangkan kalau untuk reference manager dia secara online gitu ya, cloud. Jadi memang langsung terintegrasi dengan akun Mendeley kita yang ada pada versi websitenya. Untuk space atau kuota penyimpanan, Mendeley Desktop itu dia tidak terbatas asal kita tidak mensinkronkan dengan Mendeley yang di versi website kita. Nah, akan tetapi kalau Reference Manager dia punya space sendiri yaitu 2 GB, 2 GB untuk akun yang gratis. Kalau untuk tadi akun yang advisor itu ada 7,5 GB atau gigabyte. Akan tetapi kalau misalnya kita sudah mau mengupgrade, kita bisa tadi itu ya plus, Pro atau Max gitu. Sekitar antara kalau yang Plus itu tadi dia sekitar 70 ribuan. Kalau untuk yang Pro itu sekitar 150 ribuan per bulan, sedangkan untuk yang Max tadi sekitar 250 ribuan per bulannya. Itu nanti akan disesuaikan. Kalau yang Plus itu tambahan 5 GB, 5 GB. Kalau misalnya untuk yang Pro itu sekitar 10 GB untuk personal space-nya, sedangkan untuk yang unlimited itu tadi yang pilih yang max gitu ya. Nanti akan dapat sekitar dari 250.000 per bulan akan dapat unlimited. Nah, untuk Microsoft Office yang kompatibel dengan Mendeley Desktop itu adalah Microsoft Office 2010, 2013, 2016, dan 2019. Sedangkan kalau untuk Reference Manager hanya 2016, 2019, dan Microsoft 365. Jadi selain itu, maka tidak bisa kompatibel dengan Reference Manager. Kemudian kalau untuk bagaimana cara membuat citation plugin-nya gitu ya. Kalau misalnya untuk Mendeley Desktop, kita menggunakan add-in atau tadi ya, add Microsoft Citation Plugin pada Mendeley Desktop tadi pada menu view tadi daripada menu tools maksud saya. Nah, sedangkan kalau untuk reference manager itu bisa menggunakan Mendeley Site. Sedangkan kalau untuk fungsi filter, author, tag, keyword, publication untuk Mendeley Desktop ini dia tersedia, sedangkan untuk reference manager dia tidak tersedia, belum tersedia. Nah, ini sumber referensinya bisa kalian lihat pada guides tadi pada www.mendeley.com guide dan juga ada mungkin kalian bisa baca berkaitan dengan perbedaan Mendeley Desktop dengan Mendeley Reference. Hari ini sumber referensinya dan mungkin sekian dari saya berkaitan dengan bagaimana penggunaan Mendeley utamanya untuk Mendeley Desktop mulai dari tadi bagaimana pengenalan fitur-fitur yang ada pada akun Mendeley yang ada pada versi website, bagaimana cara download dan juga menginstal, bagaimana cara setting library, cara bagaimana memasukkan referensi pada library kita, baik itu pada Microsoft, maksudnya pada versi websitenya dan juga pada versi Microsoft, maksud saya versi Mendeley Desktop dan juga Mendeley Reference Manager menggunakan web importer dan juga Mendeley Reference Manager itu semua tadi sudah saya berikan contohnya dan juga bagaimana tadi menggunakan Mendeley untuk membuat citasi pada artikel kita dan bagaimana membuat citasi aktif dan juga membuat citasi pasifnya tadi sudah saya contohkan dan juga bagaimana mengganti DKK et al itu pada Mendeley Desktop kita. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu dapat dimengerti dan jika memang masih ada hal-hal yang belum dipahami bisa kalian japri ke saya atau bisa komen nanti pada YouTube Prodi Tadis Biologi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.